Mesir, dengan 3000 tahun sejarahnya, merupakan salah satu peradaban tertua di dunia dan didirikan di tepi Sungai Nil di daerah yang kala itu dikenal sebagai Mesir Bawah. Dengan wilayah yang membentang dari delta Sungai Nil ke arah selatan, Mesir menjadi salah satu negara termakmur dan terkuat di masa itu. Bangsa Mesir memiliki pengetahuan maju dalam bidang matematika, astronomi, arsitektur, dan seni. Dengan pengetahuan yang mereka peroleh, mereka membangun istana dan piramida yang rahasianya masih belum terungkap sampai hari ini. Peradaban Mesir kuno mengenyam masa jayanya dalam panggung sejarah selama kurun waktu yang diperuntukkannya dan kemudian sirna. Mesir kuno yang tampak sangat beradab di permukaan, sejatinya adalah sebuah tatanan yang didirikan di atas darah dan air mata orang-orang tidak berdosa. Sungguh, Allah menggambarkan Mesir kuno dalam Al-Quran sebagai contoh nyata sebuah sistem pengingkaran terhadap Allah. Dalam salah satu ayat Al-Quran, salah seorang penguasa Mesir yang kejam, Fir'aun, menyatakan ketuhanannya dalam kata-katanya sendiri. Hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku, dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Maka apakah kamu tidak melihatnya? Bangsa Mesir menyembah berhala yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri dan mengharapkan berkah dari patung-patung ini. Salah satu penyimpangan utama dalam sistem pengingkaran ini adalah para raja yang menganggap diri mereka sendiri sebagai Tuhan. Para raja yang percaya bahwa diri mereka adalah Tuhan akan menikahi saudara wanita mereka sendiri untuk menghindari percampuran darah mereka dengan orang biasa. Mereka akan memaksakan titah ketuhanan yang mereka putuskan menurut nafsu dan keinginan duniawi mereka sendiri pada orang-orang di sekitar mereka dan menghabisi siapapun yang melawan perintah mereka. Raja-raja ini adalah para Fir'aun yang memerintah peradaban Mesir selama ratusan tahun. Begitu besar kekuasaan para Fir'aun atas bangsa Mesir sehingga setiap orang tunduk kepada mereka. Raja-raja ini adalah pemerintah, pemilik dan pengatur seluruh negeri, wilayah negara, dan sungai Nil. Semua bentuk produksi di negeri itu disimpan dengan pengawasan ketat dan dipersembahkan kepada sang Fir'aun. Fir'aun pada gilirannya menikmatinya dengan sangat tidak adil untuk kepentingan kalangan yang terdekat dengannya. Orang-orang selain orang Mesir tidak memiliki hak hidup atau berbicara sebagai akibat ketidakadilan yang disebabkan kekuasaan dan pemerintahan para Fir'aun yang tidak berpendirian. Budak-budak yang bukan orang Mesir mengalami penindasan terberat. Pemerintahan kerajaan dan perbudakan telah ada pada semua peradaban dalam sejarah. Tapi pedihnya penderitaan budak-budak di Mesir belum pernah terjadi dalam peradaban lain manapun. Setiap Fir'aun dalam sejarah Mesir kuno memiliki kuil-kuil dan kota-kota yang dibangun untuk menunjukkan kekuasaan dan kekayaannya. Beribu-ribu budak dipekerjakan dengan kejam hingga tewas dalam pembangunan kota-kota ini. Mereka tidak berhak untuk beristirahat. Budak-budak tidak pernah dianggap sebagai bagian bangsa Mesir. Mereka tidak mendapat hak hidup dan kebebasan berbicara, sementara orang Mesir hidup dalam kecukupan dan kemewahan. Kelas budak ini adalah Bani Israel yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim. Menurut ayat-ayat Al-Quran, orang Mesir memperbudak dan menindas Bani Israel untuk mempertahankan terus berlangsungnya sistem perbudakan. Penindasan terhadap Bani Israel telah mencapai suatu tingkat di mana jumlah mereka pun dibatasi. Wanita-wanita yang mampu bekerja dibiarkan hidup, dan anak-anak lelaki yang baru lahir dibunuh tanpa belas kasihan.
Allah menggambarkan keadaan ini dalam salah satu ayat yang ditujukan pada Bani Israel. Dan ingatlah, ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu, terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dalam keadaan seperti itulah, Allah mengirim seorang Rasul yang akan memerangi penindasan dan kekejaman ini, mengingatkan manusia untuk menuju jalan kebenaran dan membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Rasul ini adalah Nabi Musa. Nabi Musa dilahirkan dari sebuah keluarga Bani Israel yang diperbudak. Ibunya khawatir anak laki-lakinya akan dibunuh oleh tentara Fir'aun. Kekhawatiran ini berlanjut sampai ia menerima ilham dari Allah. Allah mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa apa yang harus dilakukannya. Sebelum orang-orang suruhan Fir'aun berkesempatan membunuh bayi ini, ibu Nabi Musa meletakkannya di dalam sebuah peti dan menghanyutkannya di sungai Nil. Aliran sungai membawa Nabi Musa menuju istana Fir'aun. Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun, yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Dan berkatalah istri Fir'aun, "Ia penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil ia menjadi anak." Sedang mereka tiada menyadari. Demikianlah, sesuai takdir yang telah Allah tetapkan, Fir'aun dan keluarganya menyelamatkan Nabi Musa dari sungai dan mengangkatnya sebagai anak. Nabi Musa mulai dibesarkan sebagai seorang bangsawan Mesir di istana Fir'aun. Nabi Musa tumbuh di istana Fir'aun. Ia mencapai dewasa dan Allah memberinya pengetahuan dan kebijaksanaan. Kejadian yang menjadi titik balik dalam hidupnya adalah sebuah perkelahian yang melibatkannya. Dalam perkelahian ini, Nabi Musa membela seorang pria dari kaumnya tanpa menyelidiki siapa yang berada di pihak yang benar. Walaupun ia tidak berniat membunuhnya, lelaki yang satunya meninggal karena pukulannya. Nabi Musa menyadari ia telah membuat kesalahan dan bertaubat, berlindung kepada Allah. Ia memohon ampunan Allah atas dosa yang telah diperbuatnya. Ia berjanji tidak akan membela orang yang berbuat dosa di masa mendatang.